Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bobi Duyanto. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif kalium bromida atau KBR, serta pengujian cemaran pada simplisia kunyit kurkuma longa. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suatu zat secara kualitatif serta bagaimana mendeteksi adanya cemaran, khususnya logam, pada bahan tradisional. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada latar belakang. Analisis kualitatif merupakan salah satu metode penting dalam kimia yang digunakan untuk mengetahui jenis zat atau ion yang terkandung dalam suatu sampel. Contohnya pada KBR, kita perlu memastikan bahwa sampel benar-benar mengandung ion kalium dan ion bromida. Di sisi lain, simplisia seperti kunyit, kurkuma longa juga perlu diuji kualitasnya karena bisa saja mengandung cemaran, baik itu fisik, kimia, maupun logam berat. Cemaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menurunkan mutu bahkan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pengujian mutu harus sesuai standar yang sangat diperlukan. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini ada tiga. Nah, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi ion kalium atau K+, dalam sampel menggunakan reaksi spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi ion bromida untuk memastikan bahwa sampel memang benar adalah KBR. Yang ketiga adalah mendeteksi adanya cemaran pada kunyit, khususnya logam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan tersebut. Nah, selanjutnya ada blank identification. Nah, jadi apa sih blank identification? Blank identification adalah uh, tahap awal analisis terhadap sampel yang belum tahu identitasnya untuk memperoleh jenis ion atau senyawa melalui pengujian umum. Nah, biasanya yang pertama itu adalah uji pendahuluan. Nah, di uji pendahuluan itu ada beberapa poin-poin seperti pemeriksaan organoleptik, bentuk, eh, termasuk bentuk, warna, rasa, dan bau. Nah, yang keduanya ada pemanasan dalam tabung uji. Yang ketiga, pemeriksaan warna nyala. Yang keempat, kelarutan zat. Dan yang terakhir biasanya dengan uji terhadap ion kaliumnya. Nah, selanjutnya ada uji penggolongan. Biasanya dilakukan dengan reaksi penggolongan. Nah, dan yang terakhir ada uji penetapan, yaitu reaksi spesifik. Nah, selanjutnya eh, tahapan analisis kualitatif terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah pemeriksaan organoleptik, yaitu pengamatan secara langsung seperti warna, bentuk, bau, dan rasa. Kedua, uji reaksi kimia spesifik untuk mendeteksi ion tertentu. Nah, yang ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh. Metode ini sederhana, tetapi sangat efektif dan banyak digunakan dalam analisis laboratorium. Nah, selanjutnya ada analisis kualitatif senyawa kalium. Metode yang digunakan mengacu pada buku Textbook of Macro and Semi-Micro Qualitative Inorganic Analysis edisi 5 oleh Vogel, yang merupakan salah satu referensi standar dalam analisis kimia anorganik. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan organoleptik. Pada pengamatan organoleptik, sampel KBR memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, berbentuk kristal halus. Ya, terus dari warnanya berwarna putih, dari baunya tidak berbau, dan memiliki rasa agak asin pahit. Ciri-ciri ini sesuai dengan karakteristik umum senyawa garam halida, seperti KBR. Namun, uji organoleptik ini belum cukup sehingga perlu dilanjutkan dengan uji kimia. Nah, selanjutnya
Pemeriksaan pendahuluan kation. Pada uji pemanasan, sampel KBr dipanaskan di dalam tabung reaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan warna dan tidak terbentuk gas. Hal ini menandakan bahwa KBr memiliki stabilitas termal yang baik. Nah, selanjutnya ada uji reaksi spesifik kation. Dilakukan uji untuk mengidentifikasi kation atau K+. Pertama menggunakan natrium karbonitrit yang menghasilkan endapan kuning cerah. Ini merupakan indikasi kuat adanya ion kalium. Yang kedua, menggunakan natrium hidrogen tetrat yang menghasilkan endapan putih kristalin. Kedua uji ini merupakan uji spesifik untuk kalium, sehingga hasilnya dapat dianggap valid dan meyakinkan. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan anion. Berdasarkan hasil organoleptik dan uji awal, dapat diduga bahwa sampel merupakan garam bromida karena memiliki ciri khas yang seperti kristal putih dan tidak berbau. Namun, dugaan ini masih belum dikonfirmasi melalui uji anion. Nah, untuk mengidentifikasi anion bromida atau bermin, digunakan larutan perak nitrat atau AgNO3. Hasilnya terbentuk endapan berwarna krem pucat, yaitu perak bromida atau AgBr. Reaksi ini merupakan uji klasik untuk ion bromida, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel positif mengandung Br. Dengan demikian, identifikasi KBr dapat dipastikan. Nah, selanjutnya pada sampel kunyit kurkuma longa. Prosedur analisis kualitatif senyawa tembaga pada Simplicia kunyit. Pada sampel kunyit kurkuma longa, hasil organoleptik menunjukkan bentuknya cair atau ekstrak yang dari warnanya kuning kecoklatan, yang terakhir ada baunya, bau khas rempah yang kuat. Ciri ini sesuai dengan karakteristik kunyit sebagai bahan alami. Nah, untuk mendeteksi cemaran logam dilakukan proses destruksi kering. Destruksi kering dilakukan dengan pemijaran suhu tinggi kurang lebih 500 sampai 600 Celcius untuk menghilangkan bahan organik tersisa abu yang mengandung mineral termasuk Cu. Untuk mendeteksi cemaran logam dilakukan proses destruksi kering. Sampel dipijarkan pada suhu tinggi hingga menjadi abu, kemudian dilarutkan dengan HCl encer. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan bahan organik sehingga logam yang ada dapat dianalisis dengan lebih mudah. Filtrat hasil destruksi kemudian digunakan untuk uji logam. Nah, selanjutnya ada reaksi spesifik tembaga. Pada tembaga ditambah natrium hidroksida terjadi endapan berwarna biru. Yang kedua, tembaga tambah amonia terjadi endapan berwarna biru. Tembaga ditambah hidrogen sulfida terjadi endapan hitam. Nah, ketiga hasil ini merupakan ciri khas reaksi ion tembaga sehingga menunjukkan bahwa sampel kunyit mengandung Cu2+. Nah, overall consolation berdasarkan hasil pengujian, kunyit terbukti mengandung logam tembaga Cu. Keberadaan logam ini menunjukkan adanya cemaran logam berat yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada keamanan pengguna. Oleh karena itu, pengujian seperti ini sangat penting untuk menjamin mutu bahan obat tradisional. Nah, sebagai kesimpulan, sampel berhasil diidentifikasi sebagai KBr karena positif mengandung K+ dan bermin. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sampel kunyit terdeteksi mengandung cemaran logam Cu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.